Halo, perkenalkan saya Imade Arimade Santosa, mewakili kelompok 4, akan mempresentasikan atau mendemokan final project yang kami buat, yaitu sebuah sistem untuk memanajemen karyawan, project, dan juga cuti izin sakit. Baik, untuk yang pertama, terdapat halaman login yang digunakan untuk login untuk masuk ke dalam sistem. Jadi, saya masuk menggunakan akun. Kemudian ini adalah halaman dashboardnya. Saya login menggunakan akun admin. Jadi manajemen karya terdapat 4 menu: manajemen karyawan, slip gaji, manajemen project, dan manajemen CIS. Nah, untuk yang pertama ada di dalam menu manajemen karyawan ada data karyawan. Kemudian untuk saat ini ada 2 data. Yang pertama ada Madya Santosa, kemudian ada Arimadia. Nah, aksinya kemudian ini merupakan tabel, ada aksi juga, ada tombol lihat, edit, dan hapus. Nah, di atas tabel juga ada tombol search yang atau input search yang bisa kita gunakan untuk mencari datanya. Misalnya Ari, maka akan muncul Arinya saja seperti itu. Jadi sudah berfungsi. Kemudian ada button tambah juga untuk menambahkan data, seperti misalnya ada beberapa data yang kita inputkan seperti username, misalnya kelompok 4, terus namanya adalah kelompok 4, emailnya .com, kemudian umurnya anggap 19, gajinya mungkin 1 juta, kemudian posisinya itu manager. Nah, untuk status ada 3 jenis, yaitu full time, part time, dan freelance. Misalnya kita pilih yang freelance, kemudian role-nya admin atau user. Kita pilih user saja, shift. Nah, maka akan langsung ditambahkan di sini seperti itu. Kemudian kalau dilihat sudah benar datanya seperti yang kita inputkan tadi. Nah, kemudian jika ingin mengedit, misalnya kelompok 4, username-nya kelompok 4 itu diganti menjadi pemrograman web misalnya. Ketika kita simpan, maka akan langsung berubah pemrograman web seperti itu. Nah, untuk melihat detailnya, kemudian edit untuk mengedit seperti tadi. Kemudian ketika kita ingin menghapus ini, kita bisa hapus. Yakin untuk menghapus kelompok 4 ini adalah username-nya tadi. Kita ketika ingin membatalkan bisa klik batal, tapi jika ingin menghapus bisa klik hapus, dan datanya sudah hilang. Nah, kemudian untuk menu berikutnya adalah generate slip gaji. Kalau kita bisa lihat di sebelumnya untuk Madya Santosa misalnya, di sini untuk gajinya itu sebesar 500.000. Itu gaji pokoknya, dan sekarang kita memilih Madya Santosa, kemudian bonusnya mungkin sekitar 100.000. Kemudian untuk tanggal awalnya kita mulai dari tanggal 1 dan juga diakhiri tanggal 30. Nah, sekarang kita akan mengenerate hasilnya. Oke, ini merupakan hasilnya. Hasil generate-nya yaitu ada namanya, kemudian posisinya sebagai front-end developer, status part-time, kemudian dari tanggal 1 sampai tanggal 30, kemudian ada basic salary-nya ada 500.000, kemudian terdapat bonus juga selama 100.000. Jadi total yang didapatkan adalah 600.000. Kemudian pembayaran keluar tidak ada, dan biaya yang lain-lain tidak ada seperti itu. Jadi total yang didapatkan adalah 600.000 sesuai dengan bonus 100.000 dan juga gaji pokoknya itu 500.000.
Nah, kemudian di manajemen data project ini terdapat satu contoh project, ada company profile, kliennya itu hari. Kemudian kalau kita lihat di sini, tanggal mulainya itu ada tanggal 30 bulan 5 2023, kemudian tanggal selesainya itu tanggal 30 bulan 6. Jadi selama 31 hari. Nah, tim yang mengerjakan itu ada sendiri Madya Santosa. Kemudian budgetnya itu 1 juta. Oke, jika kita ingin mengedit juga bisa, misalnya komponen profilnya ganti jadi dashboard misalnya, dashboard. Nah, karena tadi ada 2 employee atau karyawan, di sini kita bisa menambahkan sebuah timnya. Jadi tadi hanya Madya Santosa, mungkin kita tambahkan dengan Ari Madya juga. Nah, kemudian untuk data yang lain kita tidak ubah selain nama dan timnya. Ketika kita simpan, namanya sudah berubah jadi dashboard. Kemudian kalau kita lihat, timnya bertambah, Ari Madya juga ikut. Jadi sekarang terdapat tim beranggotakan 2, tadi hanya 1, sekarang 2. Kemudian kita bisa menambahkan juga misalnya kalkulator misalnya seperti itu. Kemudian udah mulai tanggal 28 sampai tanggal 29 misalnya. Kemudian kliennya itu misalnya utuh, kemudian budgetnya itu 100.000. Nah, tim yang mengerjakan cukup Adi Madya saja. Kita save. Nah, sudah muncul kalkulator putu. Dan kalau kita lihat detailnya, dia juga sudah langsung menghitung berapa hari lama waktunya. Jadi tadi ketika kita menambahkan itu hanya tanggal mulai, tanggal selesai, dan ketika kita lihat detailnya terdapat lama waktu juga. Jadi selama 1 hari dan dikerjakan oleh 2 orang seperti itu. Nah, kemudian kita mau edit, di sini sudah ada 2 orang juga. Dan ketika kita mau hapus, kita bisa hapus di sini seperti itu. Dan datanya sudah hilang. Nah, kemudian untuk manajemen chest, nah caranya untuk manajemen chest adalah karena di sini kosong, kita akan menambahkan datanya terlebih dahulu. Ada pada /form. Kemudian form pengajuannya itu misalnya memilih untuk cuti. Kemudian waktu mulainya adalah tanggal 29 misalnya, 29. Terus tanggal selesainya itu tanggal 29 juga, jadi cutinya 1 hari. Mungkin tanggal 29, 22 sampai 23. Anggap sejam saja. 1 jam untuk izinnya seperti itu. Kemudian bisa mengupload file pendukung seperti PDF atau yang lain. Semisal mungkin perkuliahan, ya mungkin ini file pendukung sudah terupload, kemudian kita kirimkan datanya. Dan kalau kita lihat di sini sudah masuk manajemen di data manajemen chest. Karena saya menggunakan akun Madya Santosa tadi, jadi akan langsung masuk namanya sebagai Madya Santosa, kemudian statusnya pending karena belum diurus seperti itu atau baru diajukan saja. Kemudian ketika kita lihat detailnya itu ada namanya, kemudian waktu selesai dan waktu jadi waktu selesainya pukul 23.18, kemudian waktu mulainya itu 22.18. Nah, kemudian file pendukung ini bisa dilihat, file pendukungnya akan masuk ke file pendukungnya tadi. Kemudian untuk jenisnya itu cuti, kita close. Kemudian kalau kita edit, ini hanya bisa mengedit statusnya antara reject atau accept. Misal kita terima, maka akan statusnya juga akan berubah. Dan ketika kita hapus, maka bisa kita hapus seperti itu, datanya akan hilang. Baik, itu merupakan demo dari
aplikasinya. Kemudian untuk sekarang kita akan melihat kode untuk membangun aplikasi ini. Jadi terdapat dua file sebenarnya, atau dua service. Yang pertama itu ada backend-nya, kemudian ada juga front-end-nya. Jadi backend-nya menggunakan bahasa Golang, kemudian untuk front-end-nya menggunakan library React.js, dan untuk dari React-nya itu sendiri berjalan di port 3000, dan juga untuk backend-nya itu berjalan di port 8080. Nah, jadi kurang lebih seperti ini arsitekturnya. Jadi ada front end, ada back end-nya. Back end menggunakan Golang dan front end menggunakan React. Kemudian untuk kodenya itu sendiri di dalam front end-nya itu terdapat untuk filenya itu ada cheese page. Ini yang tadi untuk manajemen cheese-nya. Kemudian ada dashboard-nya sebagai template untuk tampilan dashboard. Kemudian ada employees untuk manajemen dari karyawannya. Kemudian ada form pengajuan, dimana ini halaman pengajuan tadi. Kemudian login page untuk loginnya. Kemudian ada not found ketika tidak ada halamannya. Kemudian ada project page untuk halaman manajemen projectnya tadi. Kemudian ada slip gaji juga untuk mengenerate slip gajinya. Nah, kemudian ada routingnya juga di sini. Jadi ketika route-nya mengarah ke slash saja, maka akan ke login. Kemudian slash form akan ke form pengajuan. Kemudian manajemen karyawan akan ke employee page, dan seterusnya. Nah, kemudian dari sisi back-end menggunakan database MySQL. Kemudian dari servernya bisa dilihat seperti ini kodenya. Jadi ada routingnya juga, /account, /cheese, employees, project, slip, dan portnya itu berjalan di 8080. Itu diatur di dalam file env. Jadi rootnya dari database-nya itu namanya HRD system. Kemudian dari port yang berjalan itu 8080. Kemudian ada modelnya juga. Jadi seperti ini bentuk data dari sistem di database yang kami buat. Ada banyak interface-nya. Kemudian di sini lebih ke bagaimana data itu terbentuk seperti itu. Dan untuk masing-masing programnya bisa dibilang yang menghandle semuanya. Untuk datanya ada di controller. Jadi di controller misalnya seperti untuk account-nya tadi, untuk manajemen karyawan, di sini ada fungsi untuk menghandle login-nya. Kemudian ada menghandle untuk membuat akun, ada untuk mengedit password dan delete akun dan lain sebagainya. Seperti yang dilihat di sini ada cheese juga, employee juga, seperti itu. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.